Salam sama saudara dan saudari terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya ingin berbagi renungan yang saya bawakan dalam perayaan Ekaristi Temu Kangen alumni KEP 17 yang dirayakan pada hari Senin 12 Mei 2025 di ruangan Brigita, GKP Paroki Puspa Gading, Gereja Katolik Santo Andreas Kim Taegon dengan tema Cerita Lama dan Harapan Baru bersama Bunda Maria. Sama saudara dan saudari terkasih, mengawali renungan ini, saya membacakan satu puisi karya Joko Pinorbo yang berjudul Ponsel Saya Rusak. Tuhan, ponsel saya rusak ditempa gempa. Semua nomor di dalamnya hilang. Satu-satunya nomor yang tersisa adalah nomormu. Lalu Tuhan menjawab, dan itulah satu-satunya nomor yang tidak pernah kau sapa. Sama saudara dan saudari terkasih, bagaimana kita dapat menyapa Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia? KEP atau kursus evangelisasi pribadi menjadi ruang atau kesempatan bagi kita untuk mengenal Tuhan secara lebih mendalam dengan mendalami kitab suci. Jika kita sudah mengenal Tuhan, maka kita pasti selalu menyapa Dia kapan dan di mana saja. Pada hari ini 12 Mei 2025, alumni KEP 17 berjumpa dalam acara misa dan rekoleksi. Temu kangen alumni KEP 17 ini dikemas dalam tema Cerita Lama dan Harapan Baru bersama Bunda Maria. Kita semua tahu, menyadari bahwa setiap perjumpaan apapun bentuknya selalu menjadi momen untuk membangkitkan cerita-cerita lama, kenangan terindah yang membuat kebersamaan, persaudaraan dalam satu komunitas itu bertahan lama atau solid. Selain mengenang cerita lama, kesempatan perjumpaan seperti ini menjadi titik start bagi kita untuk merancang harapan baru demi masa depan kebersamaan dalam satu komunitas. Tentu masa depan yang diharapkan itu masa depan yang lebih baik. Karena itu pada hari ini alumni KEP 17 mau mengenangkan kembali cerita lama itu, kenangan terindah itu. Artinya kita semua mau melakukan apa yang disebut dengan retrospeksi. Kita mau kembali pada kisah-kisah awal komitmen kita bergabung dengan KEP 17 ini. Apa yang menjadi motivasi kita? Apa yang menjadi opsi atau pilihan dasar kita? Apa yang menjadi tujuan awal KEP? Kita semua tahu, tujuan kursus evangelisasi pribadi atau KEP adalah untuk memberikan pembinaan dan pelatihan bagi umat Katolik agar lebih mengenal Injil dan dapat mewartakan kabar gembira, kabar sukacita kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. KEP juga bertujuan untuk membantu kita semua mengalami pembaharuan hidup melalui semangat penginjilan dan pengudusan, serta mendorong kita untuk terlibat aktif dalam pelayanan gereja. Hal ini penting supaya kita terus bersemangat dan semangat kita tidak kendor. Dengan mengingat semua itu, sepertinya kita mempunyai mood booster, penyemangat untuk menjadi lebih baik lagi. Selain itu kita juga melakukan introspeksi, mengevaluasi apa yang menjadi kekuatan, kelebihan kita atau kekurangan-kekurangan kita, baik sebagai pribadi atau sebagai suatu paguyuban alumni KEP 17.
Semua ini penting bagi kita untuk merancang resolusi tekad baru, harapan baru untuk menjadi lebih baik. Harapan baru itu kita mau bangun bersama Bunda Maria. Bunda Maria, Bunda penolong abadi yang selalu setia menemani dan mendoakan kita supaya harapan-harapan kita dapat terwujud. Harapan itu juga kita mau bangun bersama Tuhan Yesus yang dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10 hari ini menyebut dirinya sebagai pintu. Dalam Injil hari ini Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pintu bagi domba-domba dan menggambarkan perbedaan antara gembala yang sejati dan pencuri atau perampok. Ini bukan hanya kisah tentang domba dan gembala, melainkan pernyataan Yesus yang sangat mendalam tentang siapa dirinya bagi kita dan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai umatnya. Yesus adalah pintu keselamatan. Siapa yang masuk melalui Dia akan selamat. Artinya, hanya melalui Yesus kita menemukan jalan menuju Bapa, menemukan makna hidup dan mengalami damai sejati. Dunia menawarkan banyak pintu palsu. Pintu yang menjanjikan kebahagiaan lewat kekuasaan, lewat uang, dan kesenangan sesaat. Tapi hanya Yesus yang memberi hidup yang berkelimpahan, hidup dalam damai, hidup dalam kasih, dan pengharapan. Yesus juga menegaskan bahwa domba-domba yang sejati mendengar suaranya dan tidak mengikuti suara orang asing. Ini mengajak kita untuk mengenali suara Tuhan di tengah banyaknya kebisingan dunia atau suara-suara lain di dunia ini. Apakah kita masih menyisihkan waktu untuk berdoa, merenungkan sabda Tuhan, dan membiarkan suara Tuhan menuntun kita dalam setiap keputusan dan tindakan kita? Yesus bukan hanya pintu, tapi juga gembala yang baik, yang mengenal kita, memanggil kita satu persatu, dan menuntun kita keluar masuk padang rumput yang hijau. Ia datang bukan untuk mengambil, tetapi memberi hidup yang utuh dan kekal. Sama saudara terkasih, perjumpaan dalam KEP 17 ini sudah berlangsung begitu lama. Sebagai tanda syukur atas rahmat perjumpaan dalam iman yang disatukan oleh sabda Yesus, Sang Sabda sendiri, maka KEP 17 mengadakan misa dan rekoleksi dengan tema cerita lama dan harapan baru bersama Bunda Maria. Dalam Ekaristi kita bisa berjumpa Tuhan. Dan itulah keunggulan Gereja Katolik. Keunggulan Gereja Katolik justru terletak pada misa, pada Ekaristi yang menjadi puncak perayaan iman kita. Saya teringat akan alasan teolog besar Scott Hahn pindah Katolik justru karena misa, perayaan Ekaristi. Dia katakan bahwa saya mengetahui dengan sangat baik kitab suci, tetapi saya tidak menemukan Tuhan. Ekaristi menjadi momen penuh rahmat bagi kita untuk bisa berjumpa Tuhan. Alumni KEP 17 selalu memberi waktu untuk merayakan Ekaristi. Kesempatan untuk menimba kekuatan dari Yesus untuk mewujudkan tujuan KEP yang sebenarnya. Alumni KEP 17 perlu berhati-hati dalam pelayanan di ladang Tuhan, di era globalisasi dan teknologi yang serba cepat ini. Sebab kesalahan sedikit saja yang kita lakukan bisa tersebar di seluruh dunia, menjadi viral kemana-mana. Kita yang tergabung dalam alumni KEP supaya hidup dalam spirit Injil, dalam semangat Injil, sehingga jangan terjadi pembicaraan yang tidak baik. Tetapi kita harus menjadi role model yang baik untuk keluarga, komunitas, dan gereja. Yesus dan Bunda Maria menjadi role model utama bagi kita. Karena Yesus dan Bunda Maria kaya akan pesona hidup ilahi. Sumber kekuatan kita yang menjadi pewarta kabar sukacita Injil adalah doa. Sebab doa bisa mengubah segalanya. Yesus dan Bunda Maria saja berdoa. Kita apalagi harus terus berdoa dan berdoa. Doakan apa yang kita kerjakan dan wartakan. Kerjakan
dan wartakan apa yang kita doakan. Sebab doa tanpa kerja adalah mati, dan kerja tanpa doa adalah buta. Sama saudara dan saudari terkasih, alumni KEP 17 diharapkan tidak menciptakan gap dalam pertemanan atau persaudaraan, dan juga gap dalam kehidupan berkomunitas dimanapun kita berada. Semoga hubungan persaudaraan kita yang dirajut dalam KEP 17 ini, yang selalu dibaharui terus-menerus dalam misa dan rekoleksi, tidak akan pernah lekang dimakan waktu. Bunda Maria menemani dan mendoakan kita semua yang tergabung dalam alumni KEP 17 ini. Tuhan Yesus mencintai dan selalu memberkati kita. Bersama Yesus, kita pasti menang. Saya teringat kata-kata Paus Leo ke-14 saat tampil perdana usai terpilih sebagai Paus yang ke-267, menyampaikan pesan yang menguatkan, meneguhkan kita semua. Tuhan mencintai kita. Tuhan mencintai kamu semua. Iblis tak akan bertahan dan tidak akan pernah menang, sebab kita semua berada di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bunda Maria selalu menemani dan mendoakan kita. Amin.